Shalom, puji nama Tuhan. Adalah sukacita besar bagi kami kalau hari ini kami boleh membagikan berita kebenaran firman Tuhan kepada setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya percaya bahwa setiap firman yang diberitakan itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi setiap firman yang diberitakan boleh memberkati setiap kehidupan kita dan terus memperbaharui kehidupan kita, sehingga semakin hari dari hari ke hari iman kita boleh semakin bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami rindu firman-Mu dibentangkan bagi kami, sehingga firman-Mu sungguh mengubah, bahkan memperbaharui setiap kehidupan kami. Berikan kami hati yang lembut untuk kami boleh diajar, sehingga bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur. Kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi orang yang berbahagia. Saya ulangi sekali lagi, tema firman Tuhan malam hari ini adalah menjadi orang yang berbahagia. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Siapa yang Berbahagia. Ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah Bapak Ibu Saudara, persepsi umum tentang orang yang berbahagia dan diberkati adalah memiliki satu posisi jabatan tertentu dalam hidupnya. Mereka mengalami kesuksesan yang begitu luar biasa dengan begitu banyak deposito yang mereka kumpulkan. Dan kemudian ada juga yang beranggapan bahwa berbahagia adalah ketika anak-anaknya sukses dalam studi. Dan ada juga orang beranggapan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang juga memiliki ada begitu banyak aset yang dia kumpulkan dalam hidupnya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya siapa yang berbahagia dan diberkati menurut Yesus pada ayat firman Tuhan yang akan sama-sama kita bahas pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya kita dapat melihat bagaimana Yesus mengusir setan dari orang yang bisu sehingga orang yang bisu itu dapat berbicara. Karena ada pertentangan dari orang yang melihat peristiwa itu, sehingga Yesus mulai mengajar kebenaran-kebenaran sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Dan kemudian ketika mereka mendengar pengajaran Yesus dan menyaksikan peristiwa yang sangat menakjubkan, di ayat 27 dan 28 ada seorang yang berseru. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-27, ada seorang yang berseru mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah menurut perempuan itu, yang berbahagia dalam bahasa terjemahan aslinya digunakan kata makarios, yaitu hidup yang diberkati. Yang dimaksudkan oleh perempuan itu adalah menunjukkan kepada ibu Yesus. Dan asumsi perempuan tersebut benar dalam pandangan umum, yaitu bahagia seorang ibu jika anaknya menjadi orang yang hebat dan mengagumkan. Dan di suku Batak, di suku saya, tradisi yang sama yaitu adalah merupakan kebahagiaan orang tua ketika anaknya boleh menjadi orang yang hebat dan mengagumkan, memiliki satu posisi ataupun pekerjaan yang baik, ataupun juga memiliki strata pendidikan yang tinggi. Dan tradisi yang sama yaitu bahagianya seorang ibu bahwa ketika anaknya
menjadi orang yang hebat, mengagumkan seperti Yesus pada saat itu yang dikagumi oleh banyak orang. Dan hari ini saya akan bagikan kepada setiap kita bagaimana menjadi orang yang berbahagia menurut Yesus. Nah, saudara perhatikan baik di ayat yang ke-28, di sana dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah ataupun firman Tuhan. Nah, frase kata mendengar dalam terjemahan bahasa asli, dalam bahasa Yunani menggunakan kata akouo, ya. Bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mengerti dan memahami. Dan Yesus menegaskan pada bagian ini bahwa lebih diberkati, lebih berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Sehingga di ayat lain juga dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga begitu pentingnya mendengarkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi sebelum kita mengisi hari-hari kita. Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mereka membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Nah, yang menjadi bahan perenungan bagi kita, apakah hari-hari ini kita lebih banyak mendengar firman Tuhan ataukah lebih banyak mendengar berita-berita hoax dan mendengar berita-berita yang menakutkan sehingga kita tidak lagi mendengar suara firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi kita lebih banyak mendengar situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Ketika kita mendengar dengan ada bertambahnya orang-orang yang positif corona, adalah ketakutan, adalah kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau ajar kita hari ini supaya kita sungguh mendengar firman Tuhan untuk membawa kita menjadi pribadi yang berbahagia. Nah, mendengar suara orang yang kita kasihi adalah hal yang sangat membahagiakan bagi kita. Lantas bagaimana respon kita saat mendengar firman Tuhan? Apakah kita senang? Apakah kita tersinggung, marah, bosan, dan lain sebagainya? Firman Tuhan adalah kebutuhan rohani kita. Kalau tubuh jasmani saudara perlu makan, perlu minum untuk mengenyangkan saudara dan membuat pertumbuhan yang baik dalam tubuh saudara, maka firman Tuhan adalah asupan gizi rohani saudara. Sehingga saudara perlu firman setiap hari. Saudara perlu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara untuk kita tekun membaca Alkitab. Kita bertekun merenungkan firman Tuhan. Di dalam saat-saat teduh pribadi kita, atau mungkin kita yang sudah berkeluarga di dalam mesbah keluargamu, mari sungguh-sungguh jadikan firman adalah kebutuhan pokok di dalam setiap kehidupan kita, untuk memenuhi asupan rohani dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari, itu akan membawa kita kepada satu peningkatan iman kita. Sebab firman Tuhan dengan jelas di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita perlu dengar firman untuk membuat iman kita timbul, sehingga membuat iman kita bertumbuh di dalam Dia, di dalam Kristus. Dan di ayat yang lain juga mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, maka akan membawa kita menjadi pribadi yang berhasil. Mari sama-sama setiap hidup kita membangun satu komitmen untuk kita boleh disiplin di dalam kita membaca dan mendengar firman Tuhan setiap hari.
Dan hal yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berbahagia menurut Yesus. Kalau yang pertama tadi adalah mendengar firman Tuhan, yang kedua masih di ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi orang yang berbahagia? Yang kedua adalah yang memelihara firman Tuhan. Frase kata memelihara di sini dalam terjemahan bahasa asli, dalam bahasa Yunani menggunakan kata phulosontes. Phulosontes artinya mematuhi, dan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata menjalankan. Jadi bukan hanya menyimpan dalam hati saja, tetapi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap firman yang sudah kita dengar, Tuhan mau bukan hanya kita simpan dalam hati, tetapi juga kita boleh melakukan, mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Konteks waktu itu, Yesus sedang dipuji. Tetapi respon Yesus adalah Yesus kemudian mengajar bahwa dia menghendaki ketaatan terhadap firman-Nya daripada pujian kepada Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mau, Bapak Ibu Saudara, kepada setiap kita orang yang percaya untuk phulosontes terhadap firman Tuhan. Kita menjalankan, mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kita dengar. Sudah seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah kita terima di dalam setiap ibadah-ibadah, dalam setiap KKR, dalam setiap persekutuan, dalam setiap komsel ataupun persekutuan doa, dan yang kemudian sungguh kita jalankan, dan kemudian kita sungguh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat dan gagah kita mampu melakukan setiap firman Tuhan itu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita dapat melakukan setiap firman Tuhan. Makanya ketika kita sudah mendengar firman, kita harus menutupnya dalam doa, dan kita minta pimpinan Tuhan untuk Roh Kudus yang memampukan kita, yang membawa kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita perlu pribadi Roh Kudus hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu pimpinan Roh Kudus yang adalah parakletos bagi kita, yang memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati, mengalami keberkatan yang daripada Tuhan, mari sama-sama untuk kita menjadi pendengar firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, saya sungguh yakin percaya bahwa ketika kita sungguh menerima firman Tuhan secara baik, secara benar, dan kemudian kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita sehingga kita boleh melakukan firman, saya percaya bahwa kehidupan yang berbahagia yang Yesus maksudkan akan sungguh kita alami. Kebahagiaan sejati yang daripada Tuhan akan sungguh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Dunia bisa mengatakan bahwa situasi hari-hari ini menjadi sulit dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi ketika kita sungguh mengandalkan Tuhan, kita mendengarkan firman, kita melakukan firman, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kekuatan, sehingga kita boleh sungguh di bawah Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya Roh Kudus akan senantiasa memberikan kita pengertian, sehingga kita sungguh semakin hari di bawah Tuhan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita terus di bawah Tuhan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalamnya, di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah kami terima,
Kami sungguh percaya di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, kami akan merasakan sukacita. Kami akan merasakan kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa ketika kami boleh mendengar firman-Mu, dan juga bukan hanya menjadi pendengar, kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan bawa setiap hidup kami untuk kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mendengar khotbah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, bahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan, untuk mereka usahakan. Biarlah kiranya pimpinan yang daripada Roh Kudus memampukan setiap hidup mereka, sehingga mereka juga sungguh boleh mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Dan mereka sungguh memiliki komitmen yang baru untuk mereka boleh mendengar firman-Mu dan juga melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup mereka. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.